Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Semoga Ananda sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita masih materi tentang subpokok negara maju dan negara berkembang. Nah, ini adalah kita akan melanjutkan tentang negara maju dan berkembang. Awalnya kita mulai dulu tentang tahap-tahap perkembangan suatu negara. Yaitu pertama, tahap masyarakat tradisional atau dikenal dengan traditional society state, yang ciri-cirinya yaitu pertama, kondisi masyarakatnya belum produktif. Yang kedua, cara berproduksi dan pola perekonomiannya masih tradisional. Yang ketiga, sistem dan pola kerjanya masih bersifat tradisional atau turun-temurun. Yang keempat, perekonomian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kategorinya itu belum berorientasi pasar ya nak. Yang berikutnya, mata pencaharian masyarakat pada sektor pertanian. Kedua, tahapnya itu tahap prakondisi lepas landas atau yang dikenal dengan preconditional for take off state. Dengan ciri-cirinya, pertama, terjadinya perubahan pola kerja dan sistem pada bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Yang kedua, sudah mengenal dan menggunakan teknologi yang lebih produktif dan efisien. Yang ketiga, munculnya kesadaran menabung yang lebih produktif di lembaga-lembaga keuangan. Yang keempat, kegiatan perekonomian terus bergerak ke arah kemajuan. Yang ketiga, yaitu tahap lepas landas atau dikenal dengan take off state. Ciri-cirinya, pertama, usaha-usaha produksi semakin berkembang, terciptanya berbagai perbaharuan yang lebih produktif dan efisien di segala bidang. Yang ketiga, sektor produksi lebih dominan sehingga memacu pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, pendapatan per kapita dan pendapatan nasional semakin meningkat. Berikutnya yaitu tahap keempat, yaitu tahap gerak menuju kematangan atau drive for maturity state. Ciri-cirinya, yang pertama, sektor ekonomi mengalami pertumbuhan terus-menerus. Yang kedua, penggunaan teknologi modern pada masyarakat semakin luas. Yang ketiga, struktur ekonomi negaranya semakin mantap. Yang keempat, negara mampu menginvestasikan pendapatan nasionalnya. Yang kelima, industri modern semakin berkembang, terutama industri padat modal. Yang kelima, tahap konsumsi massa tinggi atau age of high mass consumptive state. Dan dengan ciri-cirinya, yang pertama, pendapatan masyarakat semakin meningkat sehingga mampu memenuhi kebutuhan sekunder bahkan kebutuhan tersier. Yang kedua, perkembangan industri semakin tahap tertinggi dengan kemampuan SDM pada taraf ahli. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang negara maju dan negara berkembang. Sekarang kita harus mengetahui di mana wilayah persebaran negara maju dan negara berkembang. Yang pertama itu wilayah persebaran negara-negara maju. Wilayah persebaran negara maju itu sebagian besar terletak di belahan bumi utara, meliputi benua Eropa, Amerika, benua Asia, terletak di Asia Timur dan Asia Tenggara. Nah, kita ketahui dulu di benua Eropa apa aja sih negaranya. Yang pertama, Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, Swedia, Norwegia, Finlandia, Denmark, Belgia, dan Swiss. Yang kedua, benua Asia atau Asia Timur, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Yang ketiga, benua Asia, yaitu benua Asianya itu yang di Asia Tenggara, yaitu Singapura. Yang keempat, benua Amerika, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Berikutnya itu belahan bumi selatan, yaitu Australia dan Selandia Baru. Nah, tadi sudah negara maju, sekarang kita bahas tentang wilayah persebaran negara-negara berkembang. Nah, negara berkembang sebagian besarnya itu terletak di belahan bumi bagian selatan,
meliputi benua Afrika, benua Asia, dan benua Amerika. Nah, kita kaji dulu per satu-satu. Yang pertama, benua Asia. Yang pertama itu di Asia Tengah, yaitu Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Kirgistan, dan Afghanistan. Yang kedua di Asia Selatan yaitu Bangladesh, India, Pakistan, Nepal, Bhutan, Sri Lanka. Yang ketiga di Asia Barat yaitu Irak, Iran, Turki, Arab Saudi, Yaman, Oman, Lebanon, dan Suriah. Yang keempat di Asia Tenggara yaitu Indonesia, Malaysia, Laos, Filipina, Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam, Timor Leste. Berikutnya itu kita kaji tentang benua Amerika. Pertama, Amerika Tengah yaitu Meksiko, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panama, Belize, Costa Rica. Yang kedua di Kepulauan Karibia yaitu Kuba, Haiti, Republik Dominika, Jamaika. Ketiga di Amerika Selatan yaitu Bolivia, Ekuador, Brazil, Kolombia, Venezuela, Argentina, Chili, Uruguay, Paraguay, dan Peru. Berikutnya itu benua Afrika. Yang pertama di Afrika Utara seperti Sudan, Aljazair, Libya, Chad, Niger, Mesir, Maroko, Sahara Barat, dan Tunisia. Yang kedua di Afrika Timur seperti Ethiopia, Tanzania, Somalia, Madagaskar, Kenya, Zimbabwe, Uganda, Malawi, Burundi, Rwanda, Djibouti, Reunion, Komoro, Mauritius, Seychelles. Berikutnya di Afrika Barat yaitu Mauritania, Nigeria, Pantai Gading, Burkina Faso, Guinea, Ghana, Senegal, Benin, Sierra Leone, Togo, Guinea Bissau, Gambia, Tanjung Verde. Yang keempat yaitu di Afrika Tengah yaitu Republik Demokrasi Kongo, Angola, Zambia, Republik Afrika Tengah, Cameroon, Kongo, Gabon, Sao Tome, dan Principe. Yang berikutnya itu di Afrika Selatan yaitu Afrika Selatan, Namibia, Mozambik, Botswana, Lesotho, Swaziland. Nah, gimana sih merubah Indonesia menjadi negara maju? Kita mulai dari kita sendiri yang dilakukan dengan 9 prinsip. Ada yang tahu? Nah, kalau sudah nak tahu, silakan kita kaji. Pertama itu apa aja sih 9 prinsip untuk merubah Indonesia menjadi negara maju. Yang pertama, harusnya kerja keras yang tinggi. Yang kedua, mencintai pekerjaan. Yang ketiga, gemar menabung. Keempat, bertanggung jawab. Kelima, jujur dalam segala hal. Yang keenam, beretika baik. 7, tepat waktu atau disiplin. Yang ke-8, menghormati orang lain. Ke-9, menghormati aturan atau hukum yang berlaku. Nah, di antara 9 prinsip itu apakah anak ibu termasuk? Nah, setelah menonton video ini, silakan Anda mengerjakan tugas yang ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.